Gue naikin ke WA bang, WhatsApp status. Iya. Kalau gue punya, saya Santo Suruh, saya bikin jasa suruhan ya kan. Itu WhatsApp pribadi lo langsung lo ganti? Iya. Anjir. Langsung pribadi gue ganti. Ada nggak yang sampai nemuin lo secara langsung ketika lo keluarin? Oh kalau gue udah nggak bisa bang. Gue dia mau nangis darah pun gue udah nggak bisa. Iya. Karena masalahnya kerjaan. Berarti kan dia pengkhianat. Pertama kali lo tahu, ya Allah nyokap gue ODGJ. Hmm. Gue kan pernah baca tuh beberapa iniannya kan artikel itu, gue tahu. Lo gimana awalnya tuh menyikapinya tuh sebagai anak pertama gitu? Halo Branda People, Branda hari ini kedatangan salah satu menurut gue orang yang cukup bermanfaat untuk orang banyak. Gila, dan dia juga viral karena mau apa aja dikerjain. Kita kedatangan Santo Suruh. Siap bang. Terbaik. Terima kasih. Gue tadi udah ngomong di offline teman-teman. Gue udah ngundang lo lumayan lama, cuman akhirnya baru dapat kesempatan karena banyak banget DM yang masuk. Mungkin lo juga nggak lihat, gue tidak apa-apa Iya. juga. Dan gue senang lo hari ini dateng. Iya bang. Nama asli lo siapa sih sebetulnya? Susanto bang. Susanto. Iya bukan Sumanto. Wah, itu Sumanto bukan orang. Ini udah banyak mungkin di podcast lain diwawancarain pertama Iya, kali Bang. lo awal mulai Santo Suruh gitu. Kenapa? Gue pengen nanya deh. Kenapa lo terfikirkan untuk nama Instagramnya Santo Suruh? Suruh kan definisi kan kayak Bansur. yoi, kayak anjir bahan-bahan suruhan, Iya, Bang. pekerjaan kayak Benar. lumayan paling rendah disuruh-suruh. Kenapa lo terfikirkan untuk adalah Santo Suruh? Apalagi tadi kita offline lo ngomong, gue tuh nggak mikir bang sebetulnya main Instagram gue tuh ya udah asal upload, gue tuh tidak nyangka viral kayak gini gitu loh. Bener, Apa yang Bang. buat lo pikir waktu itu? Dulu kan gue ini bang mau bikin jasa suruh itu gimana gue mau punya jasa ngeliat peluang ya kan, ngeliat peluang 2019 sebelum covid. Anjir 5 tahun lalu berarti ya. Iya, Oke. sebelum covid. Oke. Terus akhirnya gue lihat peluang, kenapa nggak buka jasa suruhan. Tapi gue mikir kata suruh itu nggak asal langsung mikir suruh bang, tapi gue mikir gimana nih kata apa yang mencakup semua. Iya. Ternyata suruh kan kata kerja. Iya Nah, benar. dia mencakup semua, apa aja bisa dikerjain. Iya. Terus iya. brandingnya juga udah bagus. Santo Suruh. Berarti Santo mau disuruh apa aja ya kan? Keci ya. Iya, Kedengarannya kayaknya enak gitu. Iya. Ah. Terus kayaknya terlalu bansur ya. Terus teman juga banyak yang ngatain apa kayak bansur gitu, Iya, bahan iya. suruhan kayak Ah. bocah-bocah tongkrongan disuruh beli udah lu beli rokok nih. Iya benar, di tongkrongan tuh gitu banget kan. Iya. Terus akhirnya gue ini bang, gimana ya biar elegan ya kan. Akhirnya gue kasih Santo Suruh jasa. Nah, Oke, jasa benar. suruhan. Iya. Jadi dia iya. agak lebih elegan ya kan, lebih Oke. lebih brandingnya. Iya, lebih enak lah ya. Iya. Tapi sebelum itu lo pernah lihat nggak sih, maksudnya ada jasa yang sama atau kompetitor dan lo akhirnya ke trigger, iya nih gue buat kayak gini aja nih gitu. Lo apa emang nih original dari lo? Original bang. Enggak. Nggak pernah mikirin kayak kompetitor apa itu nggak pernah mikirin. Terus bahkan ada temen waktu itu pas udah 2 tahun jalan ya kan, 2 tahun jalan itu ada temen bilang, toh lu masuk ke aplikasi aja ya. Iya. Gini. Terus gue punya prinsip sendiri, enggak, gue harus nyiptain sendiri. Gue nggak mau ikut orang. Iya, ikut orang. Gue harus punya ide sendiri, gue bilang. Keren. Terus akhirnya ya udah gue bertahan dari mulanya gue ini bang, dari omongan ke omongan. Iya Nah, benar. dari omongan ke omongan terus gue naikin ke ini yang tahu nggak, gue bikin stiker. Oke. Gue bikin stiker Santo Suruh, gue tempelin di warung-warung tuh, di tukang pedagang. Keren. Nah di Duta Indah. Terus gue bilang, Pak saya punya program namanya Santo Suruh. Lo benar-benar gerilya sendiri tuh ya? Iya, sendirian bang. Saya bilang punya program namanya Santo Suruh jasa suruhan. Jadi kalau mau beli apa-apa bisa lewat saya, harganya tetap harga toko, hanya ongkir aja. Nanti ongkirnya pembeli yang nentuin lah. Yang nentuin. Jadi bentuknya masih seikhlasnya tuh? Iya, saya enggak. Kalau gue udah punya press list. Oke. Jadi berapa Mas Santo? 8.000, misalnya 5.000. Wah murah banget. Iya. 10.000. Oh ternyata gue jauh lebih murah ya gue gitu. Oh iya. Akhirnya gue lama-lama dapat branding sendiri bang. Dari orang-orang yang itu. Iya. Oh segini tuh. Oh akhirnya gue dari situ gue naikin ke WA bang.
WhatsApp. WhatsApp status. Iya. Kalau gue punya, saya Santo Suruh, saya bikin jasa suruhan ya kan. Itu WhatsApp pribadi lo langsung lo ganti. Iya. Anjir. Langsung pribadi gue ganti jasa suruhan. Akhirnya naikin ke pas 2 tahun itu, 2 tahun 3 tahun lah, 3 tahun itu gue naikin ke Facebook. Iya. Gue di grup Pondok Gede tuh, Pondok Melati Pondok Gede ya kan. Lo benar-benar is pride lo timur benar. Iya, jadi screenshotan yang orang-orang order tuh gue screenshot, terus gue posting di grup Pondok Gede, di apa grupnya gue bilang saya punya jasa suruhan gini-gini. Jadi testimoni orang-orang. Iya, testimoni. Akhirnya gue ke TikTok bang. Gue nggak suka. Tadinya gue awam media. Sosial media lo nggak paham lah. Nggak paham, asal ngupload aja. Terus gue akhirnya bikin lah TikTok. Itu juga bikin pakai email biasa, minta bikinan ya kan. Akhirnya gue upload aja. Itu upload hanya sekedar upload buat branding. Kalau apaan sih orang nanya Santo Suruh itu udah tahu, oh dia nggak TikTok nih Santo Suruh gini. Iya. Akhirnya pas ke Instagram itu viral, gue ini bang nggak sengaja. Iya. Jadi gue pas 3 bulan ke belakang ya, itu nggak sengaja gue post aja bekas Bang Fikri tuh beli di warteg Hankam tuh yang rame tuh. Oke. Gue beli situ, akhirnya gue post di situ kok rame. Terus gue post aja, terus kata temen gue, udah top uploadin aja video lu kan banyak, udah banyak ini. Akhirnya gua uploadin terus banyak yang tahu tuh sampai sekarang. Kita tarik dikit ke belakang. Lu kecil di mana sih? Kecil di Bekasi bang. Di Bekasi. Di Cikunir. Di Cikunir ya, lo anak Bekasi banget ya. Anak Bekasi. Nah sebelum ada Santo Suruh lo kerjanya ngapain tuh? Gue belum ada Santo Suruh ya itu gue galon sambil suruhan. Jadi kan relasinya gue dapet ini bang dari galon. Iya. Jadi gue keliling banyak kenal orang, relasi kita baik. Humble sama orang, walaupun kita tuang galon tapi kita attitude lah nomor 1 ya. Attitude, sopan. Akhirnya gue punya relasi di situ lah bang. Orang banyak yang nyuruh. Dari situ. Tapi sebelumnya ada Santo Suruh, ketika lo udah punya relasi banyak, lo sempet kerepotan nggak? Karena kan udah kenal. Ya udahlah kalau apa-apa minta tolong aja si Santo gitu. Dalam lingkup masih komplek ya. Iya. Itu kerepotan bang, parah. Kerepotan nah, kan? Jadi gue gini bang. Jadi pas 2019 itu COVID naik. Oh iya benar. Nah itu 2020 sebelum COVID itu temen gue ada yang ngikut sama gue. Satu orang. Oke. Gue ikut kerja dong. Ada kerjaan nggak? Kata gue ada tapi capek. Karena gue bilang beres-beres. Tapi gue nggak bilang beres-beres. Kata gue capek. Upahnya juga dikit gue bilang gitu. Padahal lumayan upahnya. Terus gue bilang ya udah ya toh gue mau ngetes dia ya kan. Iya sorry makanya gue mau potong sorry banget. Itu lo kenapa lo bilang upahnya dikit? Karena gue mau ngetes kemauan dia bang. Kalau kita gede ntar dia ngelihatnya gedenya doang, kerjanya enggak. Dan itu pengalaman pertama lo ada yang ikut sama lo atau sebelumnya kan ada? Tadinya belum ada, itu pertama orang itu. Nah akhirnya dia ngikut, si Randy itu teman. Ikut, akhirnya lama-lama banyak yang tahu lah. Banyak yang tahu Randy ini juga kerja. Akhirnya dia dapat kerjaan, dia kerja, ya udah. Akhirnya gue ngajak teman gue satu lagi. Jadi bertiga. Jadi iya bertiga. Akhirnya ada almarhum tuh teman Lutfi ya kan. Nah dia waktu itu dari Gojek, dia mitra Gojek. Dia dari Gojek. Tapi kita suka nongkrong bareng di warkop gitu di Kota Indah. Biasanya nongkrong bareng. Akhirnya dia ngikut gua bang. Ngikut gua. Waktu dia, wah bang lumayan juga ya. Ya udah dia ngikut terus. Akhirnya dari mulut ke mulut banyak yang ngikut. Anjir gue lumayan agak kedisrek, lumayan sedih sih teman lo itu yang udah almarhum. Iya gua karena dia orang pertama gue juga bang. Dia mitra ketiga. Mitra Santo Suruh. Makanya dia pas meninggal tuh gue datang. Karena dia ketabrak kereta kan. Innalillah. Oke lah. Pokoknya Randy 01 tuh ya. Iya, Randy ya. Randy 01, si Dika 02, almarhum 03. Almarhum 03. Nah, 04-nya itu siapa gitu, lupa kan. Banyak bocah yang gue ingetnya karena orang-orang ini tetap orang-orang ini mah tetap gue ingat semua gitu. Iyalah, pasti lumayan. Ketika lo masih berempat itu lo yang menjadi admin. Jadi apa-apa semua ada orderan, gue lewat Santo dulu nih, baru gue distribusin ke teman-teman lo. Gue admin, penanggung jawab, modal. Terus kalau ada apa-apa itu gue handle. Jadi misalnya bocah nggak ada yang bisa nih, ya gue nyari orang lagi bang. Jadi gue nyari orang lagi. Ada yang bisa benerin ini nggak? Gue nyari orang yang bisa benerin rumah, yang bisa ngecat, yang bisa buang bangkai kucing, apapun lah tuh semua kerjaan. Akhirnya gue nyari mitra-mitra
yang sesuai dengan passionnya. Oke. Nah akhirnya dia muncul sendiri tuh, gue bisa ini tuh, bisa ini, oh ya Benar, bisa dari teman, nyetir. dari mitra ke mitra ke mitra ke mitra yang lain kan, Iya. akhirnya jadi rame-rame. Tadi lu senggol modal, emang perlu modal? Kan dia suruh-suruh. Modal awal tuh sebenarnya jujur bang, sebenarnya modal awal jujur. Keren. Jadi gue modal awal gue, contoh gue nggak punya modal nih, gue nggak Iya. punya modal sama sekali. Ada tenaga doang deh nih, Iya, kalau kemauan. ada kemauan ya kan. Ah. Jadi gue caranya modal gue gini, Mas Santo tolong beliin makanan ya kan. Iya. Misalnya beliin warung Padang. Nah gue gimana caranya nggak ada modal tapi gue dapat duit ini ya kan. Iya. Berarti pola pikir gue, wah iya gue harus bermitra nih sama warung ini. Keren. Nah gue bikin stiker, jadi stiker yang udah gue stikerin itu udah mitra. Jadi kalau ada stiker gue tanpa modal pun udah bisa ambil itu. Nah ongkirnya gue ambil kayak gitu bang. Nah terus kalau gue nggak punya modal, gue minjem ke orang. Jadi kayak di toko beras, toko beras Wijaya, kayak di warung, kayak di warkop, temen gue bilang minjem modal dulu, nanti gue balikin. Nah itu selesai itu gue balikin. Nah terus lama-lama gue ngerti ini bang, orang nyimpen duit deposit. Iya, deposit. Nah akhirnya itu lama-lama ada orang yang deposit. Jadi dia deposit ke gue, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Deposit pertama lo ada nggak yang ingat berapa? Deposit pertama saking percayanya ya sama tim lo. Udah deh, dibanding gue kan sering nyuruh lo ya. Gue taruh deh uang segini. Ini ada sekitar ada yang 5 juta. Nah jadi ada yang cara main gue gini bang. Oh gue nih ternyata gue nggak punya modal, bisa nih manfaatin deposit ini. Iya. Jadi gue puter-puter aja. Gue tinggal ngambil raup untung-untungnya kayak gitu. Syukurnya lo jujur sih, harus iya, keren. makanya yang penting nomor 1 tuh jujur bang. Bener. Tapi kerja keras. Iya. Kedua kan orang kerja keras sekali kita 3 kali lipat. Kayak gitu. Hujan kalau bocah kan hujan nggak mau, gue hajar terus bang. Gila. Hujan panas pokoknya gue hajar terus. Gue lumayan takjub sama cerita lo, meskipun kita belum jauh nih ngobrol ya. Cuman apa yang buat lo menjadi bensin lo untuk gue nih sebegini harus kerja? Karena gue kalau malas-malas gue bakal kayak gini aja terus gitu. Apa yang pertama kali ketika harus ini jadi bensin, kerja terus sebegininya? Apa keluarga lo kah? Apa keluarga lo? Sorry, lo udah berkeluarga? Udah bang. Iya, apa keluarga inti lo kah? Apa yang pertama kali lo sebegininya untuk bisa di atas maju gitu. Ya kita ini bang, mental kerja keras. Saya kan orang susah nih. Iya. Saya orang susah. Ya caranya gimana ya kita usahain tuh jangan ngeluh. Jangan ngemis. Intinya kita punya mental kerja keras aja. Iya. Kita orang susah, kalau males ya nambah susah. Udah miskin makin miskin tuh ya. Miskin makin miskin. Kalau kita orang susah, makin gengsinya gede, malesnya gede, itu bakal tetap susah bang. Cara ngalahin biar kita gak susah ya itu hilangin gengsinya, lebarin ininya, usahanya. Iya. Lu berapa bersaudara sih dari keluarga? 2 bang. Lu anak terakhir? Anak pertama itu mungkin yang jadi spirit lo untuk tanggung jawab. Ya kan. Dan akhirnya lo udah sampai lumayan lah titik ini. Menurut gua salut banget ya kan. Iya bang, nggak gampang karena kan kayak di luar sana kan orang-orang yang kan mikirannya, oh enak nih, nggak ada, pokoknya nggak ada yang semua. Gua percaya itu. Intinya kita nggak ada yang langsung instan, nggak ada orang kaya langsung instan. Orang itu berusaha, yang penting kita berani memulai. Iya. Terus ya itu kerja keras. Namanya jatuh itu ya harus dihadapin. Jangan kita jatuh ngeluh, jangan cerita kita sedih mulu ke orang. Kita hadapin aja, telan aja apa. Paham. Kalau kita nggak telan sendiri ya paling orang cuma contoh cuma ya kasih support doang ya biasa. Template gitu lah ya. Ya gue udah sering lah denger inian lo. Ya udah kita berusaha aja, kerja keras aja udah. Iya. Bodo amat orang mau ngomong misalnya, wah kerja mulu lu nggak kaya ya bodo amat. Pokoknya bodo amat tuh teman-teman. Branda People, jadi kalau dengerin lo lagi kerja terus hasil lo segitu-gitu aja, lo coba aja terus. Itu mungkin lagi jadi batu loncatan kecil-kecil. Bener bang. Buat lo ke atas. Nah ketika lo menjalankan bisnis lo, ini gue bicaranya udah bisnis lah ya, udah kan udah lumayan ya. Ya kan, kita udah bicara bisnis ya. Nggak awal-awal ada nggak sih yang ngecengin jasa lo? Circle lo ngapain sih tuh? Oh banyak bang. Lo mau nggak ikut gua aja kerja di proyek? Lo mau nggak ikut kerja gua aja di pabrik? Misalkan, itu kan pasti banyak dong. Banyak bang. Banyak yang kayak gitu, yang ngatain bahan sur. Iya. Kan?
ada yang ngeceng-ngecengin, Iya, iya, apa iya. mental kita. Terus tapi gue punya pemikiran, gue ya gue begini ya usaha sendiri ya kan. Terus kita ya harus berjuang ya kan. Pokoknya kita punya prinsip, harus punya usaha sendiri. Nah makanya kan gue selalu bilang gini bang, kita jangan pernah menghina pekerjaan orang lain. Apapun kerjaannya itu selagi halal ya kan. Karena kalau orang yang mentalnya kuat, mungkin gue udah kuat lah mental gue. Iya, paham gue. Lo katain gimana, bodo amat. Yang penting gue pulang bawa uang ya. Tapi kalau ada orang teman kita yang mentalnya nggak kuat, gimana? Dia kita cengin, dia dagang, misalnya dagang apapun lah, misalnya dagang mie lah, iya, dagang es lah, dagang es, terus tiba-tiba wah lu cuma dagang es gini-gini. Kalau mental dia nggak kuat bang, itu dia nyerah bang. Kasihan, harusnya dia dapat duit buat keluarganya. Tiba-tiba mentalnya dia nggak kuat, apa nggak bisa napain keluarganya kan. Makanya gue selalu dorong, kita ngelihat orang kayak contoh lu setelah naik mobil di pinggir jalan ada orang nawarin kanebo, cukuran itu apapun lah yang dia jual. Kita ngelihat dia di belakang dia bang, di belakang dia ada keluarga yang dia nafkahin, ada anak ya kan, ada keluarga, ada siapapun yang dia nafkahin. Kita ngelihat perjuangan, wah itu orang hebat. Kita ngelihatnya itu orang hebat udah gitu ya. Iya, gue ngerti. Jangan pernah meremehkan pekerjaan orang. Tapi ada nggak sih omongan yang paling lo inget selama lo untuk Santoso ya, yang bikin lo lumayan drop gitu? Gue yakin mental lo kuat, tapi kan pasti ada omongan yang anjing kok lo gitu sih ngomong ke gue. Ya ada bang, cuma kalau gue lebih ke ini bang, lebih bodoh amat sih sama orang-orangnya. Iya, bodoh amat ya. Iya, karena gue orangnya cuek. Pokoknya gue cuek aja orang. Tapi keluarga awal support. Kalau keluarga mah ya support aja dia mah. Iya, yang penting kalau gue gini, gue udah bekerja keras deh, udah bekerja keras, udah berusaha buat keluarga. Kalau emang mau protes mau apa, tinggalin aja. Jadi gue kalau rumah tangga itu bang, kalau mau bener ayo, kalau mau hancur sekalian. Jadi kita intinya kita ada berusaha, kecuali gue tidur, iya, males-malesan. Iya, masalah kaya itu kan orang bonus, kadang kan orang pengen cepet-cepet kaya, nggak mungkin. Iya. Jadi lo diundang lumayan banyak podcast yang banyak bang, terkenal. Lo mungkin sekarang menjadi salah satu apa ya, kayak pandangan orang ngelihat untuk kerja keras tuh masih banyak kok yang di bawah kita, ngerti nggak sih lo? Iya bang. Lo harus support gitu, lo harus bensinnya lo tambahin lagi biar kenceng kayaknya. Gua aja orang susah bang, yang lebih parah kalau dia tahu. Iya. Kan? Gua lebih parah tuh apa? Tapi gua nggak mau mental kayak ngeluh mulu, kayak dikasihani. Berlarut-larut lah. Berlarut-larut, kayak kan ada kan misalnya orang misalnya pengennya udah dikasih lagi, pengennya dikasih. Gue nggak mau kayak gitu, gue lebih milih bertarung bang. Bertarung dalam arti ya kita kerja keras di luar. Tapi selayaknya manusia lo tetap pernah ngeluh kan? Kalau ngeluh sih pernah, cuma nggak terlalu dipikirin banget. Nggak terlalu pikirin, gue mau udah kerja aja sih. Iya. Sekarang Santoso lo semakin besar. Iya. Mitra semakin banyak, bahkan nggak cuma di Jabodetabek kan? Lo kelimpungan gak sih? Kayak kan dengan banyaknya orang, ternyata kayak kemarin-kemarin kan kita baca ya, banyak banget yang di PHK. Ya di Indonesia nih lebih tepatnya. Mungkin sekarang pekerjaan tuh ya apalagi udah berkeluarga ya, kita sebagai kayak kepala rumah tangga ya udah apa aja gue kerjain lah. Ya kan? Itu banyak banget gak sih yang pengen minta gabung di Santoso di luar Jabodetabek? Banyak bang. Banyak karena kan pekerjaan ini emang lagi susah banget bang. Iya. PHK merajalela. Iya benar. Terus ekonomi juga. Iya dia kan butuh buat makan, buat apa. Tapi gimana nih arahnya kemana ya kan belum tahu. Ya mungkin ya gue juga sistem gue belum kuat bang. Secara sistem tuh gue belum kuat banget, masih perbaiki pelan. Tapi kemungkinan kalau sistem ini udah kuat, nanti ke web, ke aplikasi, silakan gabung ke Santoso, mungkin ya jadi jalan buat yang sementara lain. Jadi kan Santoso ini kayak mitra gitu loh. Benar. Jadi lu bukan lu bekerja di sini, tetap bukan, tapi di waktu lu kosong ya lo kerja di sini. Nah tapi lu tetap harus nyari yang lebih baik kayak gitu. Ibaratnya transportasi online, tapi ini kalau ini kan kayak jasa suruhan ya. Iya, gue semuanya ada. Iya, jadi menurut gue ini pembuka rezeki untuk orang lain. Amin. Mitra nggak harus kayak
kayak tetap di situ kan. Lo ngambil Enggak. pekerjaan lain juga boleh. Cuman gue ada pekerjaan buat lo, kalau lo mau silahkan ambil, Iya, ya kalau kan. enggak ya cari yang lain lebih baik kayak gitu. Tapi gue Ah, bukan menuntut hanya ini loh, sebenarnya kerjaan tuh banyak ya kan. Yang iya, tadi gue bilang kayak ngubur kucing, iya. terus buang bangkai tikus, Heeh, terus ngubur hari-hari, heeh, yang lain-lain tuh ada. heeh. Jadi ya kalau masalah beli makanan jemput mah udah biasa. Kita Biasa juga udah banget. ada. Kayak tadi kan setutin motor, Iya, ya kan? terus beresin rumah. Ternyata tadi gue, teman-teman Brand People, gue sempat lihat WhatsApp-nya Santo, terus gue buka, diliatin, bukan gue secara privasi, diliatin. Itu ada yang mau beresin rumah, cuman hewan peliharaannya banyak banget ya. Jadi Anjing, takut. anjing 11. Iya, anjingnya 11 coba. Itu mau beresin rumah. Jadi ya macem-macem lah. Macem-macem. Ada nggak apa ya, suruhan ke lo atau ke mitra lo yang menurut lo pribadi ini nggak masuk akal sih nyuruhnya? Nggak sesuai dengan Hmm. ini sih. Nggak sesuai dengan harga lah. Iya, nggak sesuai Oke, harga. Kalau mungkin kalau harganya cocok ya ayo mitra juga mau. lanjut. Nah, kalau gue nggak tahu ya, gue juga belum belum ini banget. Santo Suru tuh ada price list nggak sih? Apa memang kayak gini? Misalkan gue sebagai klien, ada nggak mau beresin rumah gue, tapi budget gue cuma 80.000. Oh itu emang emang kayak gitu. Oh, jadi dari Gua klien pribadi. gua punya press list, dari klien pun punya press list. Jadi eh, bang, gue mau beresin rumah nih, punya budget Terus cepet gitu. 100.000. Ah, Kita lempar aja ke mitra, pasti ada yang ngambil bang, karena ambil. di luar sana jangankan nyari 100.000, jangankan nyari 50.000, 20.000 aja susah bang. Grassroots lo. Makanya kan gue Bener-bener. prinsip di sini, lu jangan ngelihat gede-gede, tapi yang kecil-kecil ayo ambil aja. Yang Iya, penting hari ini lu ada hasil, jangan iya. berpikiran langsung gede-gede, itu Paham gue. males. Paham gue. Kalau orang malas tuh kelihatan bang, Hmm, dia gede diambil, kecil pun dihajar. Jadi semuanya diraup kalau orang iya. rajin. Orang rajin ya. Iya. Kalau orang malas cuma yang gede-gede doang. Iya. Yang kecil nggak pernah nyaut tuh. Nggak boleh. Nah, lo pemilihan untuk ngambil atau memutuskan ya, orang yang bakal nih kerja di sini dari WhatsApp itu yang pertama jawab. Yang pertama jawab bang. Oh, jadi misalkan ada nih kerjaan gini-gini, yang pertama jawab mau. Nah, itu yang akan dipilih. Nah itu akan dipilih. Tapi Oke. misalkan dia ada trouble, contoh kayak di jalan motornya Oke. mogok atau bannya bocor, Iya. terus kelamaan untuk datang ke rumah mitra. Aha. Nah itu bisa lapor ke admin. Jadi dari mitranya lapor ke admin kalau lagi ada trouble, terus bisa dikerjakan sama orang yang nyaut kedua. Oh, jadi antrian kedua tuh. Antrian kedua, dia yang bisa ambil, dia merasa bisa ambil ya dia ambil kayak gitu. Ketika lo lumayan agak naik segini, banyak dong yang tiba-tiba deketin lo secara japrik. Gue dong utamain gitu nggak? Eh, Ini bicara kayak kedekatan ya kan, kadang-kadang ada politik kayak gitu tuh. Gue dong utamain. Gue nggak pernah dapet di grup itu. Kalau gua ini bang, udah lagi itu bukan gua lagi, jadi udah ke sistem bang. Jadi gua tuh emang dulu kan gua pernah sakit ya kan, gua pernah Hmm. sakit tuh. Terus eh selama 2 minggu itu Santo Suruh nggak jalan bang. Mitra Nah lo? makanya kan gua sakit, gua nggak jalan. Terus dalam hati gua, ini gua kalau gua mati siapa yang nerusin nih Santo Suruh, Asli. ya kan? Legacy lo Terus tapi keren sih. terus Asli. apa? Ini mitra gua gimana ya Iya, kan? iya, iya. Nggak ada pemasukan teman-teman ya kan. Iya benar. Kalau gua nggak ada gimana ini ya caranya, ya mungkin ya sekarang kali jawabannya udah dikasih sistem, jadi Iya. orang lagi gua mau kemana udah nggak usah ke gua Lewat bang. gua, jadi udah nggak tolak punggungnya lo nggak lagi ya. Iya jadi brandingnya udah ke Santo Suruh kayak gua gitu, cuma kalau untuk gua nggak ada pun tetap Tetap sistem bisa ini jalan. suatu saat sampai puluhan tahun, sampai Iya. gua udah nggak ada pun suatu saat, Nah, namanya manusia ya kan, nah, ya itu tetap jalan, udah seneng gua bang. keren. Jadi bisa bermanfaat gitu. Asli. Gua sampai sekarang gua masih kagum banget. Mudah-mudahan gua selalu berdoa yang beneran karena bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan satu suri gede banget sih. Amin bang. Iya Makasih, kan? bang. Lo juga akhirnya ini amal jariah juga untuk ngebuka nafkah buat Iya, keluarga masing-masing, ya kan? karena di luar itu susah bang, nyari uang tuh susah banget di luar, Paham gua. yang bener-bener di luar real Indonesia, Hmm. yang aslinya loh, Iya, yang iya. lapangan itu Heeh. orang mau nyari kerja. Lu pernah dengar orang ini nggak apa nyolong susu? Tahu gua.
buat anaknya. Iya, tahu. Itu kadang kita nggak bisa nyalain dari orang tuanya juga, Bang. Paham. Nah, tapi mungkin dia salah. Iya. Ya, secara hukum dia salah. Konteks hukum salah lah. Cuma kan dia mungkin udah nyari ke sana, minjem ke Buntu sana, ya. udah nyari kerja ke sono, nyari kerja ke sini, ini dia nggak punya relasi. Akhirnya kebutuhan yang harus dan ada. Susu itu kan harus. Iya, Terus wajib. harus ada buat anak ya, kalau nggak bahaya kan. Iya, Akhirnya pola pikirnya ya udahlah gue jadi kriminal. Iya, kalau cuma nyolong susu, kalau dia jadi begal, kalau dia penjahat dia lain. Nah, makanya Santo Suruh ini ya solusi buat sementara dia sewaktu-waktu dia nggak punya uang buat beli susu, ya dia bisa bertahan. Iya, benar-benar banget. Gitu. Nih nggak bisa ditoken. Ini mungkin banyak di luar sana yang menanyakan atau dari pribadi gue lah. Misalkan ya, lo ketemu beberapa mitra yang lumayan bandel. Kan banyak kan, kita kan susah juga kurasi secara percaya diri atau percaya ke orang kan susah ya. Karena Indonesia itu kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan krisis kepercayaan, Bang. Nah iya, trust issue kan jadinya. Nah, lo gimana sih untuk cara paling ngeyakinin lah, ya oke lah lo kerja deh boleh gitu. Atau feeling kah, atau lo memang ada kualifikasi khusus kah? Kalau dulu kan gue random, cuma temen yang kenal ya, yang deket. Nah, kalau sekarang kan gue lebih ke dia punya identitas, Bang. Jadi dia punya identitas dia ada kan, lebih mengurangi angka kriminalitas. Iya. Jadi identitas tuh ya, dia bikin jahat ya kita tinggal cari ya kan. Terus kalau yang emang nggak benar, ya udah kita kasih contoh aja nih, orang yang nggak benar kita keluarin. Iya. Tidak ada toleransi di Santo Suruh. Nggak ada, karena kita ini kerja, bukannya main-main ya kan. Kalau mau bader di luar aja. Kalau mau kerjaan ya harus profesional ya kan. Ya kan, masih banyak orang yang mau, kasihan loh gara-gara ini bisa rusak ya kan. Makanya ya udah kita kasih ketegasan aja di situ. Ada nggak yang sampai nemuin lo secara langsung ketika lo keluarin dia mohon lagi? Dan akhirnya lo luluh kah atau nggak bisa? Kalau gue udah nggak bisa, Bang. Gue dia mau nangis darah pun gue udah nggak bisa. Iya. Karena masalahnya kerjaan, berarti kan dia pengkhianat. Kecuali dia teman kita nggak kenal, dia ngambil HP kita, itu maling. Tapi kalau orang yang kenal, itu pengkhianat, Bang. Iya. Kayak lu kenal sama temen lu, ya kan? HP lu diambil, itu pengkhianat. Iya. Teman dekat. Tapi lu ketika HP lu diambil sama orang yang nggak kenal, itu maling. Iya. Nah, tadi kita bicara offline Brenda People, kalau ternyata Santo Suruh ini alhamdulillah udah 5.000 mitra masuk. 5.000 mitra yang daftar ya, Bang. Yang daftar ya. Nah, untuk skala yang udah kita tetapin tuh baru ratusan. Nah, tapi pelan-pelan, step by step. Kita tiap minggu kita terima. Tiap minggu kita terima yang mengikuti kode etik. Jadi kita adakan Zoom terus, pelayanan lama-lama. Ya nanti ya besar sendiri. Sendiri. Paling jauh kota mana sih yang ada mitra lo? Medan ada. Aceh ada. Permintaan di sana juga banyak? Ada juga. Keren. Karena kan baru pelan-pelan kita coba sistem. Oh, ternyata bisa loh pakai mitra di sono. Terus mitra di sono bisa kayak ngirim uang. Kayak lu males nih, gue mau ke ATM jauh, males Iya. Gue udahlah pakai transfer aja ke Santo Suruh. Akhirnya ntar dikasih uang cash, kayak gitu bisa, Bang. Oh iya, itu memang lumayan, kalau di Jabodetabek lumayan bermasalah sih kalau untuk cash kan, tunai kan. Karena di sini cashless kan rata-rata kan. Terus males ke ATM, panas. Terus antrinya bahaya, udahlah di Santo Suruh aja. Kayak gitu bisa, Bang. Tapi lo kan udah lumayan naik. Lo kan bisa dibilang adalah founder. Ya Santo Suruh ya, penemu, atau lo bahkan udah pimpinan nih, CEO ya kan. Lo masih nggak sih nerima job? Ya masih, Bang. Masih kalau ada serius. Emang gue senang di bawah, gue nggak senang enak kayak gini Indonesia, Bang, kayak ngobrol sama orang. Terus ya di lapangan kita lebih senang kayak gitu. Maksud gue kan lo kan orderan ya kita tetap. Iya, maksud gue kan lo udah jadi lo buka lapangan pekerjaan dan lain, tapi lo tuh kalau dapat untuk pekerjaan lo pribadi yang lo masih ambil, itu japri atau jadi grup juga? Atau lo juga jangan-jangan nyaut sama yang lain? Yang ngikut juga. Ya kalau ada ini ya ngikut aja kan. Lo nggak mimpi kayak ya udah deh, sekarang biar teman-teman gue aja, gue ngebaikin sistem aja? Ya kalau gue emang untuk sekarang memperbaiki sistem, Bang. Cuma kalau lagi ada orderan yang minta gitu apa
beres-beres, Aha. ya gue tetap bang, Tetap. tetap tanya videonya, gue aja masih ke lapangan, masih Tapi kadang tapi berkurang jauh kan permintaan kalau ya pribadi kan? karena gue harus fokus ke sistem dulu bang, Iya, maksud gua. pelan-pelan sistem harus dipikirin itu bang, gimana caranya antara Heeh. mitra sama CS tektokannya cepet, terus Heeh. pelayanannya itu perlu kita pikirin terus. Pekerjaan yang lo masih ambil sendiri toh, meskipun sekarang mitra lo udah banyak, karena lo tadi bilang kan sempat singgung, gue tuh masih ngambil meskipun gue udah lumayan diminimalisir lah. Pekerjaan terakhir lo yang lo ambil toh sejauh ini, sehari lalu kah, 2 hari lalu kah? Ya kalau gue kan banyak yang mau ke gue emang ya, apa mungkin gue lempar ke sistem, gue mau uji coba, kadang kayak langganan gue, Mas Santo coba ke sistem dulu Bu, apa saya mau perbaiki, ntar kalau ada kekurangan ngadu aja, pokoknya ini Mas Santo kekurangannya ini, oke Bu, ntar si A tuh gue mau order gini, kok begini tuh gini, nah itu kekurangannya itu harus gue evaluasi terus. Terus kadang gue ngambil, gimana Bu pengerjaannya gini, oh ya bagus Mas Santo gini. Jadi gue tuh nggak lagi hitungan jam-jaman bang. Oke. Jadi kalau di Indonesia tuh tentang kerja per jam tuh belum sanggup. Iya. Nggak nyampe kita ngikutin orang luar tuh nggak nyampe. Iya, sampai sekarang pun juga yang perusahaan pabrik besar juga jarang sih. Jarang, karena orang kita kalau hitungan misalnya kerja sejam itu bang, hitungannya parah bang. Iya. Nah, gimana cara etos kerja itu gua ubah? Jadi gua hitung selesai pekerjaan. Oke. Jadi dia kayak beres-beres, dia mau sejam, mau 2 jam, mau 30 menit, mau seharian, ya selama dia masih belum beres ya dia kerjain terus. Jadi Karena nggak terpaut sama angka kan? nggak terpaut sama angka, sama waktu itu nggak Iya, terpaut. Jadi dia punya pemikiran nggak lagi kayak kalau orang kita kalau per jaman itu, wah udah selesai nih, udah jam ini, wah jadi hitung-hitung ya kan. Ini juga sering terjadi kalau gue tidak mendiskreditkan beberapa pekerjaan ya. Ini Iya. tapi sering terjadi kalau ada kuli harian. Ya kan, itu kalau lo beresin rumah, beresin apapun lah, renovasi rumah, itu gue sering dengar dari orang-orang yang udahlah mendingan ambil borongan aja. Jadi angkanya udah jelas dibanding harian. Karena biasanya kalau harian, beberapa oknum kuli, ini gue bilangnya oknum ya, tidak semua, itu ada yang suka males-malesan. Iya. Kayak udahlah harusnya bisa 1 hari menjadi 2 hari atau bahkan 3 hari karena ongkosnya akan lebih besar. Iya. Ya kan, ini makanya yang tadi kita bilang kayaknya belum cocok ya, kecuali di luar negeri kali ya. Di luar negeri kayak di luar negeri lah, di banyak Jepang lah. apa di mana. Iya. Itu kayak saya lihat terus itu mana per jam. Biasanya kan ada tuh vlogger yang ngadu banyak kerja dia gaji sejam sekian. banyak. Kalau di kita tuh belum bisa bang. Kemarin ada tuh bintang tamu temennya kerja di Australia, tukang petik buah, 50 juta sebulan. Tukang petik buah untuk ya gitu, karena dia per jam kan. Iya per jam. Itu mungkin kalau orang kita akhirnya pola pikir kita yang udah hitung-hitungan dah. Jadi males ya. Jadi males, Paham gua. mindset bocah-bocah kita tuh udah susah. Jadi pengen kayak gue misalnya gaji contoh dia jaga ST gaji 1.500.000. Terus bocah sekarang tuh udah ngitung, berarti gue sehari dapat cuma berapa? Dibagi langsung ya. Iya, dibagi langsung. Berarti otak dia tuh udah males. Akhirnya dia nggak kerja. Padahal dia kalau daripada dia nganggur, diambil aja dulu bang. Nah dari sini mungkin dia dapat pengalaman apa, relasi baru, networking baru. Ya paham gua. Akhirnya dia punya, wah gue boleh ya punya usaha sekian. Akhirnya dia punya pola pikir yang lebih luas. Ya kan, karena dia udah hitung-hitungan, dia nggak mau kerja, ya akhirnya begitu-begitu aja bang. Iya, ini kita ngomongin di kota besar lah, di Jabodetabek. Ini perihal gaya hidup ya kan, kita mau bicara gaya hidup. Di sosial media lumayan gila untuk kita gaya hidup orang tuh diliatin, terpapar lah, dan kita mungkin secara manusiawi jadi teracu. Ya kan, lo gimana menanggapi untuk diri lo pribadi? Lo ada nggak sih kepengenan, anjir gue pengen deh ke tempat ini, misalkan ya, ajak keluarga gue pengen deh makan gini. Lu gimana untuk meminimalisir daya nafsu gaya hidup lo gitu? Kalau gue lebih orangnya gue nggak ini sih bang, nggak kepengenan ya? Nggak kepengenan, paling
cuma ini aja sih, ya biasa aja sih, enakan kayak biasa. Kalau Iya, iya, ngikutin iya. kita passion kita pengen tinggi tapi kemampuan kita nggak Hmm. sesuai, kasihan bang. Iya, Kita iya. maksain, akhirnya apa, orang kaya itu udah lagi nggak dilihat dari passionnya, dari ini udah enggak bang. Mhm. Kalau emang dia kaya, dia pakai pakaian apa juga dia, Iya, orang juga ngakuin. iya, iya, Kadang kan iya. orang pengen diakuin kaya, Aha. padahal di belakangnya belum tentu Iya, ya, benar, kayak benar, gitu. benar, Kalau benar. gue sih ya biasa aja sih. Tapi lo kayak gua ini kan ada yang mungkin ada beberapa orang yang gue mau pengen beli sepatu ini deh gitu loh. Gue pengen beli baju ini deh. Karena kan ada tuh orang tuh mimpi atau manifest gitu kalau nanti kalau gua ada rezeki gue mau gitu. Lo ada nggak sih tuh Kalau gue lebih ke list bisnis list bang. list list bucket list kayak gitu? Kalau gue lebih ke bisnis saya, kalau Bisnis. iya ke usaha, kayak Haha. misalnya kayak beli burung dara, Oh terah ya. terah ini, Ya. terus nanti Lo emang bisnis berarti ya. distribusinya ke hobi Iya juga hobi, ya? Iya emang hobi. banyak banyak banyak. Tanya Bido. Paling habis berapa lo ini apa buat hobi lo Hobi, untuk burung dara? Itu kan lumayan mahal kan? hobi ya paling cuma berapa bang? Paling cuma 2 jutaan. Jangan cuma itu kan lumayan. Ya, ya tapi kan bisa kita jual lagi. Iya, 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 iya. Ini kan ada beberapa Itu ya. kalau ada juga burung dara terus abang gue pribadi main burung murai itu menurut gue harganya mahal karena gue tidak ada di circle itu ya. Cuman abang gue tuh Pasti dibisnisin bang. jual belinya tuh kok harganya seharga motor. Iya. Gue bilang emang burung lo lebih kenceng dari motor. Gue bilang gue kan harus ngeladenin kayak gitu kan. Iya. Harga lo mahal-mahal banget ya. Nanti kan ini gue rawat buat gue bisnisin lagi gitu. Iya, gitu. bagus itu bang. Iya, iya. Lo juga pun hal yang sama. Hal yang sama, karena kita gimana caranya sekarang tuh orang udah ngomongin bisnis, bukan lagi ngomongin tentang gaya hidup. Iya, iya, iya. Kalau gaya hidup nggak diomongin bisnis tuh susah bang. Kadang Susah. kayak lu nongkrong nih sama temen lu cuma nongkrong udah ngomongin misal si A si B. Iya, iya, iya. Udah gak zaman sekarang bang, Capek ya. udah capek. Sekarang ngomongin kira-kira ide apa nih ya yang buat Anjir, apa, visioner benar. ada masukan buat, Circle lo jadi lebih sehat sih. iya menurut gua. jadi wah daripada kita ngomongin orang apa ngejelek-jelekin teman apa, wah udahlah kita kayaknya bikin usaha apa, karena kan di media gampang lihat di YouTube. Iya. Wah buka ini nih apa cilok, kayaknya Udah banyak gampang. resepnya, cara Iya, bisnisnya, strateginya. nyoba-nyoba yuk sama teman, akhirnya beli gerobak ini jalan, wah jalan nih. Jadi akhirnya udah ngomongin bisnis bang. Oke, oke. Itu udah mindset kita tuh sekarang udah nggak zaman lagi lo mukul sono mukul sini, udah nggak zaman. Malah ya. Nggak, sebelum lo menjadi Santosuru, terus lo kerja galan, lo pernah bisnis nggak? Pernah bang, Bisnis apa pertama lo? gua bisnis gas, Oke. bisnis ya kayak gas, kayak apa aja gue bisnisin, kayak Iya. jual dibeli di Facebook, kayak Iya, burung iya, itu iya, iya. gue bisnisin Iya, semua. iya, iya. Di kita tuh gampang sebenarnya bang, pemasaran kita punya beli ini, yang penting kita pelajarin brand apa Iya, gimana, iya, iya. itu kan udah jadi bisnis. Iya, iya, Lebih iya. gampang Iya, masarin iya. di Facebook. Oke. Tok, gue agak lumayan ini deh, kita bicara lumayan agak intim banget tapi nggak apa-apa ya, Tok. Tok, lo gimana menerima kekurangan nyokap lo? Pertama kali lo tahu, ya Allah nyokap gue ODGJ. Gue kan pernah baca tuh beberapa iniannya kan artikelnya, itu gue tahu. Cuman lo gimana awalnya tuh menyikapinya tuh sebagai anak pertama gitu? Kalau gue ya Setangguh apa lo untuk udahlah? lah gue ini bang apa, pertama-tama ya udah gue nerima aja, itu orang tua gue. Iya. Oke. Terus mungkin orang lain mah nggak bakal kuat bang. Iya. Karena satu, lingkungan pasti kayak ngebully. Paham. Terus orang susah gua. Paham. Nah terus lebih ini lagi apa, satu orang susah, sering dibully. Terus gua masih bocah bang, masih belum ngerti apa-apa. Iya. Ya kan, akhirnya gua di situ ya ini aja, mental kita tuh harus keras. Jadi mental kita jangan gampang lemah. Ya udah biarin aja orang-orang yang ngebully yang ini. Insya Allah kalau kita ngebagian orang tua kita pasti ada balasannya. Tapi ketika lo kecil, lo ada rasa traumatik nggak sih dibully orang? Gua trauma, gua kalau dibully tuh udah biasa sih bang. Lebih ngedenger aja, oh biar yang penting dia jangan mukul kita, kalau kita mukul dia kita pukul lagi. Iya. Pokoknya kalau omongan mah biarin aja. Nggak kan namanya manusia ya, hati kan juga Wah, kan nggak ada sakit, yang Bang. tahu kan. Iya. Ya, makanya itu gue bilang ada nggak rasa lo akhirnya kelepasan, kok lo
ngeledek gue mulu sih gitu. Wah, kalau gue kayak gitu, kalau gue orangnya fighter bang. Iya. Jadi kalau dia udah kebangetan lebih baik kita tarung maut. Iya iya Ya iya. udah kita ajakin aja mati sekalian. Iya iya iya. Jadi dia nggak banyak bacot lagi. Iya iya iya. Karena kita udah istilahnya kalau dia ngina orang tua kita itu kita mati-matian bang. Ayo dulu kita tarung maut aja. Gak ada terakhir ya? Nggak ada. Iya iya iya. Pokoknya tapi kalau untuk diri kita pribadi dihina bodo amat bang. Kita harus punya prinsip bodo amat. Lu mau ngomongin gua apa, udah kita cuek aja selama kita masih benar. Bodo amat. Tapi kalau orang tua, anak, istri itu wajib kita lawan bang, karena dia butuh perlindungan dari seorang kepala keluarga. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih perlindungan, istri pun ngerasa kayak, anak pun ngerasa kayak nggak terlindungi. Oke. Tok, pertanyaan mungkin ini terakhir Tok. Kita juga, gue thank you banget nih. Kita udah lama-lama nih pertanyaan terakhir. Apa sih arti orang tua buat lo pribadi Tok? Ya orang tua mah arti buat gue ini bang apa? Ya sumber dari segalanya. Dia kayak sumber. Ya kita harus bermanfaat buat orang tua. Ya kayak orang tua ngurusin kita, ya kita balik lagi ngurusin orang tua. Pokoknya jangan malu, kondisi apapun orang tua kita itu kita jangan pernah malu bang. Ya dia tetap orang tua kita. Makanya buat teman-teman yang orang tuanya misalnya kayak ngojek, terus nyuci baju apapun di lah pekerjaan, pembantu, misalnya ART di rumah orang, itu kita harusnya jangan malu bang. Justru kita bangga sama orang tua kita, dia bisa nafkahin kita, bisa nyokolain kita. Makanya kan gue selalu terima kasih sama orang-orang yang bisa mempekerjakan orang bang. Karena di belakang dia, contoh kayak ibunya ART ya kan, dia bisa nyokolain anaknya, ya kan, bisa ngasih makan anaknya, bisa ngongkosin anaknya, ya kan. Makanya gue selalu terima kasih sama orang-orang yang ngasih pekerjaan buat orang lain. Oke. Momen paling haru terakhir ya, momen paling haru lo ada nggak? Ada selama lo hidup momen paling haru ini menjadi momen, anjir, momen gue bangga, gue seneng, gue happy gitu, momen paling haru sama orang tua lo? Nggak, kalau momen haru sih ya lebih ke ini sih bang, apa ya biasa aja sih emang. Ya harunya ya alhamdulillah anak seorang ODGJ aja bisa sampai sekarang ya kan. Nah justru kalau buat orang-orang lain ya jadi motivasi. Gua aja nggak malu ya kan, anak seorang ODGJ aja bisa sampai sekarang, bisa sejauh ini, sejauh ini ya kan. Justru buat teman-teman ya harus semangat. Jangan malu, pokoknya orang tua apapun jangan pernah malu. Banyak ilmu yang gue ambil tuh. Thank you banget udah main di Beranda hari ini. Gue makasih banget lo udah dateng, menyempatkan hadir. Semoga, gue berharap Santo Suruh ini makin besar. Amin. Makin banyak membantu orang. Ya kan, terus makin bermanfaat. Amal jariahnya juga akan terus ngalir di lo, di orang tua lo apalagi. Betul. Kan, ya kan. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Toh ya. Amin bang. Sukses ya. Thank you Beranda People. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.